Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Maulidah Citra Hafazah dan juga teman-teman saya yaitu Nanda Hikmah Aulia dan Siti Nur Salifah Nafisah. Kami dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD kelas 31 STKIP PGRI Banjarmasin. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk mempresentasikan tentang pengembangan materi pembelajaran PKN SD guna memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran PKN SD 1 dengan dosen pengampu Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD. Pertama, saya akan menjelaskan tentang karakteristik materi PKN SD kelas rendah. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter, seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karakteristik dapat diartikan sebagai ciri-ciri atau tanda yang menunjukkan suatu hal berbeda dengan lainnya. PKN sebagai mata pelajaran yang sangat penting bagi siswa memiliki karakteristik yang cukup berbeda dengan cabang ilmu pendidikan lainnya. Karakteristik PKN ini dapat dilihat dari objek, lingkup materinya, strategi pembelajaran, sampai pada sasaran akhir dari pendidikan ini. Karakteristik pendidikan kewarganegaraan atau PKN beberapa di antaranya yaitu 1. PKN termasuk dalam proses ilmu sosial atau IPS. 2. PKN memiliki ruang lingkup meliputi aspek persatuan dan kesatuan bangsa, norma, hukum dan peraturan, hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, Pancasila dan globalisasi. 3. PKN mengenal suatu model pembelajaran VCT atau Value Clarification Teknik atau teknik pengungkapan nilai, yaitu suatu teknik belajar mengajar yang membina sikap atau nilai moral atau aspek afektif. John J. Patrick dalam tulisannya Konsep Inti PKN mengatakan PKN memiliki kriteria di mana diartikan berkenaan dengan kepentingan warga negara. Ada 4 kategori, yaitu pengetahuan kewarganegaraan dan pemerintahan, keahlian partisipatori, keahlian kognitif warga negara, dan kebaikan pendidikan kewarganegaraan. Pembelajaran di kelas rendah dilaksanakan berdasarkan rencana pelajaran yang telah dikembangkan oleh guru. Proses pembelajaran harus dirancang guru sehingga kemampuan siswa, bahan ajar, proses belajar, dan sistem penilaian sesuai dengan tahapan perkembangan siswa. Hal lain yang harus dipahami yaitu proses belajar harus dikembangkan secara interaktif. Guru memegang peranan penting dalam menciptakan stimulus respon agar siswa menyadari kejadian di sekitar lingkungannya. Siswa kelas rendah masih banyak membutuhkan perhatian karena fokus konsentrasinya masih kurang. Perhatian terhadap kecepatan dan aktivitas belajar juga masih kurang. Hal ini memerlukan kegigihan guru dalam menciptakan proses belajar yang lebih menarik dan efektif. Anak usia sekolah dasar berada pada tahapan operasional konkret. Kecenderungan belajar anak usia sekolah dasar memiliki 3 ciri yaitu yang pertama konkret, yang kedua integratif, yang ketiga hierarkis. B. Pengembangan materi pembelajaran PKN SD kelas rendah. Pengembangan materi PKN hendaknya diarahkan pada ketentuan yang telah ada dalam standar isi sesuai dengan Permendiknas nomor 22
tahun 2006, pembelajaran materi PKN harus pula mengacu pada tujuan yang telah dirumuskan dalam ketentuan Permendiknas tersebut, yaitu yang pertama, berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokrat untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi. Apabila tujuan pembelajaran adalah menumbuhkan dan menyempurnakan pola perilaku, membina kebiasaan, dan kemahiran menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah-ubah, maka metode pembelajaran harus mampu mendorong proses pertumbuhan dan penyempurnaan pola perilaku, membina kebiasaan, dan mengembangkan kemahiran untuk menyesuaikan diri. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nanda Hikmah Aulia. Pembelajaran harus dapat membina kemahiran pada peserta didik untuk secara kreatif dapat menghadapi situasi sejenis. Terlebih situasi yang baru sama sekali atas cara yang memuaskan. Pemikiran kreatif yang dapat menghasilkan tindakan yang kreatif pula wajib dibina dalam tiap pembelajaran, terutama pada zaman kita sekarang ini. Ada 3 macam pendekatan yang dapat digunakan untuk mengembangkan materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN di sekolah dasar, yaitu pertama, Expanding Community Approach. Expanding Community Approach adalah suatu pendekatan dalam pengembangan materi pendidikan kewarganegaraan yang berorientasi pada tingkat keluasaan materi dengan mengacu pada lingkungan sekitar, yaitu dari lingkungan yang sempit ke lingkungan yang luas, dari tingkat diri sendiri kepada tingkat keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara, dari materi yang sederhana kepada materi yang lebih kompleks, dari materi yang konkret kepada materi yang lebih abstrak. Kedua, pendekatan pembentukan konsep. Pembentukan konsep adalah jenis pembelajaran penemuan yang melibatkan proses psikologis seperti analisis, hipotesis, generasi, pengujian, dan generalisasi. Anak-anak biasanya mempelajari konsep melalui metode pembentukan konsep. Dalam metode ini, anak-anak mengamati banyak contoh konsep tentang konsep yang akan dibentuk. Mengikuti semua proses yang disebutkan di atas, dan akhirnya menggeneralisasi untuk sampai pada konsep tersebut. Pembentukan konsep memberi siswa kesempatan untuk mengeksplorasi ide dengan membuat koneksi dan melihat hubungan antara item dan informasi. Dan yang ketiga adalah pendekatan spiral. Pendekatan spiral adalah suatu kegiatan penyajian materi pelajaran dari bahan yang mudah dan kemudian semakin sulit dan rumit, atau semakin tinggi konsep maka semakin meluas dan mendalam. Pembelajaran spiral adalah belajar berlanjut dari yang konkret menuju yang abstrak dan umum. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.